Salam jumpa pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan inilah duel yang sangat menarik teman-teman, bagaimana pertemuan bintang muda Jan-Christoph Duda menghadapi Vincent Keimer. Dan walaupun muda, mereka adalah masing-masing top nomor 1 Polandia dan juga top nomor 1 Jerman. Dan ini pada event Rubinstein Memorial tahun 2024 yang dilaksanakan di Polandia. Dan langsung kita simak bagaimana permainannya Jan-Christoph Duda Putih memulai langkah dengan pion ke-4, direspon oleh Vincent Keimer E5, kuda ke F3, kuda ke C6, kuda ke C3, lalu kuda ke F6 sehingga di papan permainan 4 kuda dan gajah ke B5 variasi Spanyol. Gajah ke D6 direspon, di mana dengan ide ke depan, kuda dapat ke sentral menekan gajah, lalu mendorong pion membuka ruang bagi gajah. D3 dilanjutkan membuka juga gajah ke depan, Rook HD, dan A3 saat ini menjaga peta penting B4. H6 dari hitam menjaga peta penting G5, H3, lalu kuda ke D4 fokus rencana, mengancam gajah, waktu yang sama membuka ke depan juga pion, membuka juga diagonal gajah, tempo mengancam gajah. Gajah mundur ke C4, lalu pion ke C6 fokus rencana, gajah ke E3 menekan kuda, dan B5 terlebih dahulu mengancam gajah, membuka juga ruang aktifnya gajah hitam ke depan. Gajah mundur ke A2 mempertahankan diagonal, kuda memukul kuda langsung skak, menteri menerima, dan kuda ke H7. Dengan ide, mungkin ke depan untuk mengancam menteri, atau bahkan menempatkan menteri di petak F6, menawarkan endgame, menawarkan pertukaran menteri. H4 dilanjutkan saat ini mencegah juga kuda ke depan menempati petak G5, maka menteri ke F6 menawarkan endgame, menawarkan menteri. Di sini menteri menghindar ke E2 dan B4 dilanjutkan menekan juga kuda, maka pion menerima pion, pertukaran gajah menerima bahwa kuda sedang dipin, gajah ke D2 melepaskan pinan, lalu pion ke D6 membuka juga aktifnya gajah dari diagonal ke depan. Disinilah sebuah pemilihan yang menarik dilakukan oleh Jan-Christoph Duda. Ia memilih dengan G4 langkah serangan teman-teman, mencoba membuka file G yang tentunya membuka akses benteng ke depan atau putih langsung mengancam ke Raja Hitam. Vincent Keimer merespon dengan gajah menukarkan terhadap kuda, gajah menerima, dan gajah ke-6 saat ini menawarkan gajah. Bagaimana melanjutkan? Di sini gajah ke C4 dipilih oleh Jan-Christoph Duda, membawa bentengnya juga aktif ke depan di petak A6. Inilah idenya. Tetapi walaupun sebelumnya teman-teman, di dalam posisi bahwa G5 adalah pilihan yang bisa dimainkan. Misalkan pion menerima pion, pertukaran terlihat mengorbankan pion dengan kuda menerima, masalahnya menteri ke H5 ancaman skakmat. G6 memang di sini teman-teman mengancam menteri, membuka juga di sini menteri melindungi petak H8, bahkan kuda juga melindungi H7. Akan tetapi ini menjadi pasif ke depan teman-teman, bahwa kuda ini tidak bisa bergerak maupun menteri ini karena skakmat terjadi. Menteri ke H6 langkah selanjutnya dapat rokade, terlebih dahulu menukarkan gajah, tidak mungkin menteri menerima karena skakmat dan cukup leluasa posisi dari putih. Inilah bagaimana putih diberikan keunggulan. Akan tetapi di dalam posisi kita kembali gajah ke C4 terlebih dahulu dan menteri ke G6 dilanjutkan, benteng ke A6 fokus rencana, dan betul saja teman-teman, gajah saat ini menerima pion dan ini adalah sebuah kesalahan. Tetapi sebelum kita mengulas ke depan, sebelum kita melanjutkan, Anda pause video ini, apa yang dimainkan putih untuk tetap unggul di posisi seperti ini. Bagaimana kawan-kawan? Selamat bagi Anda yang bisa menemukan langkah itu benteng ke G1, langkah brilian, mengorbankan menteri, langsung juga mengancam file G. Tetapi di sini poinnya ialah bahwa gajah ini sangat powerful, mengampin juga pion ke depan sehingga benteng menerima menteri, pion tidak bisa menerima benteng. Oleh sebab itulah sebelumnya, apa yang bisa dimainkan hitam bahwa menerima gajah justru bisa dimainkan. Pion menerima misalkan pion bertumpuk, maka benteng dapat kecelapan mensupport juga pion, dan ini pun cukup sebanding. Walaupun H5 misalkan menteri ke G5 dan ini pun masih baik-baik saja. Akan tetapi yang jadi pembeda ketika dimainkan gajah saat ini menerima pion, benteng ke G1 langkah brilian, dan gajah tentunya langsung menerima menteri. Karena apapun balasannya, misalkan juga H5, masalahnya F3, gajah terjebak. Gajah menerima pion, maka benteng menerima menteri saat ini. Gajah menerima menteri, simpel raja menerima, unggul perwira ke depan. Kita kembali teman-teman di dalam posisi ini, dimainkan gajah menerima menteri tentunya, maka berlanjut benteng menerima menteri,
D5 dimainkan, langsung juga mendiskoneksikan teman-teman. Maka lagi-lagi di sini pilihan terbaik bahwa pion menerima pion tanpa menyelamatkan benteng, langkah brilian kedua yang dimainkan Jan Christoph Duda. Pion menerima benteng, maka pion menerima pion saat ini open skak. Raja ke H8, maka simpel saja raja menerima gajah. Bagaimana saat ini melanjutkan, dibongkar juga posisi dengan G5 supaya dapat ke depan mengaktifkan kuda. Maka di sini pion menerima pion, kuda aktif menerima pion, dan C7 berlanjut satu petak lagi menuju petak promosi. Benteng ke8 mensupport pion di masa depan juga secara tidak langsung mengancam ke raja. Maka Jan Christoph Duda benteng ke C6 mensupport pion promosi. Benteng ke C8 membawa gajah ke6 mengancam benteng. Di sini kuda ke F7, simpel saja gajah langsung menerima benteng, pertukaran benteng menerima, dan D4 dimainkan menawarkan pertukaran. Pertukaran pun terjadi, gajah menerima. Di sini apa yang wajib dimainkan teman-teman? Raja ke G8. Karena misalkan kuda yang bergerak misalkan, masalahnya benteng langsung menerima pion H6 skak bahwa pion G7 sedang dipin. Raja berpindah, benteng K6 mengancam pion, memang memberikan pion C7 tetapi memaksa pertukaran benteng ke depan karena juga mengancam pion G7. Pertukaran terjadi, jelas keunggulan pion bebas ini ke depan untuk promosi. Di sini pun bahwa putih jauh lebih unggul. Kita kembali teman-teman di dalam pos ini. Dilanjutkan oleh Vincent Keimer, raja menghindar ke G8, maka B4 dimainkan untuk mensupport ke depan promosi. Di sini raja ke F8, gajah melakukan skak terlebih dahulu dan raja kembali. Karena seperti ini, apabila mendekat teman-teman, benteng akan melakukan skak. Oke, raja ke D7, benteng ke E7 skak. Langkah selanjutnya bahwa kuda akan tumbang. Oleh sebab itulah, di dalam posisi ini, raja ke G8 langsung menjauh kembali, barulah menerima pion A7 saat ini. Kuda ke sentral mengancam benteng, benteng juga langsung ke C3, kuda ke G6, maka berlanjut B5 untuk ke depan promosi. Kuda melakukan skak, raja ke F1, kuda ke D5 mengancam benteng juga mengancam pion. Maka coba teman-teman, ini adalah langkah pamungkas dan juga langkah penentuan. Anda pos speed ini apa yang dimainkan oleh Jan Christoph Duda yang membuat Vincent Keimer menyerah di posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda yang lagi-lagi bisa menemukan tanpa menyelamatkan benteng, pion ke B6 dimainkan, dan setelah langkah ke-38 ini, di sini juga Vincent Keimer menyerah. Mengapa demikian? Kita lihat bagaimana 3 langkah brilian yang dimainkan Jan Christoph Duda. Mengapa menyerah? Apabila diterima benteng teman-teman, masalahnya B7 mengancam benteng, diterima pion maka akan pion promosi skak, waktu yang sama mengancam benteng. Dalam skala Grandmaster cukup mudah ke depan bagi putih memenangkan permainan. Luar biasa, dan kita lihat bagaimana di dalam posisi kritikal teman-teman, diterima juga pion saat ini, memberikan langkah brilian pertama benteng ke G1, dan setelah itu teman-teman di sini juga memang ditutup juga saat ini, tetapi tidak diselamatkan benteng, pion menerima pion langkah brilian kedua, dan diakhiri juga saat ini walaupun diancam benteng, diancam pion, B6 langkah brilian ketiga. Luar biasa. Tetapi walaupun dengan kemenangan ini, Vincent Keimer tetap menjuarai turnamen ini teman-teman, diikuti David Navara, Sam Saklan, Vladimir Fedoseev, Jan Christoph Duda di peringkat kelima, Radoslav Wojciech, Alexei Sarana, Pentala Hari Krishna, Andrei Volokitin, dan Mateusz Bartel. Dan ada pun ulasan permainan tingkat akurasi dari komputer, Jan Christoph Duda 95,7% dengan 3 langkah brilian, dan Vincent Keimer 87,8%. Luar biasa bagaimana permainan yang sudah kita ulas hari ini. Semoga bermanfaat dan tentunya bisa kita ambil pelajaran di dalam bermain catur selanjutnya. Catur Yasi Indonesia Jaya, keep sharing and keep loving. Bye-bye.